Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafrizal dengan NPM 2204010005. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi barisan dan deret aritmatika. Dalam materi ini saya akan menjelaskan 4 poin. Pertama, pengertian barisan dan deret. Kedua, perbedaan barisan dan deret. Selanjutnya, barisan dan deret dalam kehidupan sehari-hari. Terakhir, contoh soal barisan dan deret. Pertama, barisan dan deret. Aritmatika terdiri dari barisan dan deret, sehingga biasa disebut barisan aritmatika dan deret aritmatika. Barisan aritmatika adalah barisan atau urutan bilangan yang memiliki selisih tetap, yaitu urutan bilangan contoh 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, dan 15, atau seterusnya. Sedangkan untuk deret adalah jumlah suku pertama dari barisan aritmatika. Ciri deret aritmatika adalah suku-suku bilangan yang jumlahkan memiliki selisih tetap. Contohnya adalah 1 tambah 3, tambah 5, tambah 7, tambah 9, tambah 11, tambah 13, tambah 15, dan seterusnya. Rumus barisan aritmatika. Rumus barisan ini biasanya digunakan untuk menentukan suku ke n dari suatu barisan. Rumusnya ada sebagai berikut. UN sama dengan A tambah kurung N kurang 1 kurung B, dengan UN sama dengan suku ke N, sedangkan A adalah suku pertama dan N adalah suku yang akan dinyatakan, sedangkan B adalah selisih. Setelah kita mengetahui rumus pada slide sebelumnya, sekarang kita akan mencoba rumus tersebut. Sekarang saya sudah memiliki satu soal untuk rumus tersebut, yaitu berapakah suku ke-20 dari barisan 1, 3, 5, 7, 9, 13? Nah, jawabannya adalah barisan dari jawaban tersebut adalah dapat kita ketahui. A-nya yaitu 1. Kenapa 1? Karena 1 adalah suku pertama dari soal di atas, sedangkan B-nya itu adalah 2. Kenapa dikatakan 2? Karena ini selisih antara 1 dan 2, antara suku pertama dan suku kedua. Nah, jika sudah tersebut, maka kita dapat menyatakan suku ke-20 dengan rumus U20 sama dengan A tambah N kurang 1 ke B. Untuk A-nya adalah 1. Nah, sedangkan untuk N, ini kita ambil dari sini, yaitu 20. Kurang 1 sesuai dengan ketentuan dikali dengan B. B-nya yaitu 2. Pertama, kita kurangkan dulu angka 20 kurang 1 yaitu 19. Nah, angka 2 kita masukkan saja ke dalam kurung, karena ini kita akan mengalihkan angka 19 dengan 2. Nah, untuk angka 1 tetap saja di sini. Nah, sedangkan 19 kali 2 yaitu 38. Jadi tinggal kita menjumlahkan. Maka hasilnya ada 39. Sedangkan untuk rumus deret aritmatika juga masih memuat variabel yang sama dengan barisan, seperti variabel A, B, dan N. Rumusnya adalah sebagai berikut. Sn sama dengan N per 2 dalam kurung A tambah UN, atau Sn sama dengan N per 2 dalam kurung 2A tambah dalam kurung N kurang 1B, dengan Sn adalah jumlah suku pertama, N urutan suku, sedangkan ada suku pertama, B selisih atau beda antar suku. Nah, untuk soal dari rumus deret aritmatika ada sebagai berikut. Kira-kira berapa jumlah semua suku dari deret A tambah 3, tambah 5, tambah 7, tambah 9, tambah 11, tambah 13, tambah 15? Jawabannya itu, kita tentukan dulu nilai suku pertamanya, yaitu A1. Kenapa dikatakan 1? Karena di sini, karena suku pertama itu adalah A, maka
Di sini juga 1. Nah, tuh B itu selisih 1 dan 3 itu 2, sedangkan N itu jumlah suku. Itu kita hitung aja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Semuanya ada 8 suku. Berarti N-nya berjumlah dengan 4. Dengan demikian kita dapat melakukan operasinya. Kita menggunakan rumus Sn N per 2 dan 2A tambah N kurang 1 kali B. Untuk Sn-nya kita belum tahu, sedangkan untuk N-nya adalah 8. Dan 2 adalah ketentuan dari rumus. Kalau untuk A-nya 1, N-nya tetap 8, kurang 1, B-nya adalah 2. Nah, selanjutnya kita selesaikan dulu yang dalam kurung. Itu 8 dikurang 1 yaitu 7. 7 dikali 2 14, makanya sini 14. 2 dikali 1 tetap 2. Karena 8 bagi 2 jadinya 4. Nah, kan dalam kurung, maka kita yang kerjakan yang dalam kurung dulu, yaitu 2 tambah 14 sama dengan 16. Nah, 4 dalam kurung 16 itu dikali 4 kali 16 yaitu 64. Jadi jumlah suku tersebut adalah 64. Itu selanjutnya perbedaan barisan dan deret. Dari pengertian rumus di atas tentu sudah tahu kan perbedaan barisan dan deret. Ya. Simpelnya kalau barisan masih berupa urutan bilangan, tetapi untuk deret sudah berupa operasi penjumlahan dari bilangan tersebut. Dari sisi rumus saja sudah berbeda. Rumus barisan digunakan untuk menentukan suku Kn dari pola suatu bilangan aritmatika. Sementara rumus deret digunakan untuk menentukan hasil penjumlahan suku-suku atau bilangan aritmatika. Barisan dan deret aritmatika dalam kehidupan sehari-hari. Kita mungkin sering melihat atau menemui pola barisan dan deret aritmatika dalam kehidupan sehari, tapi kita tidak mengetahui bahwa itu adalah barisan dan deret aritmatika. Berikut saya berikan contohnya. Pertama, seperti menentukan banyak korek api di batangan untuk menyusun pola mainan segitiga. 2. Menentukan banyaknya anggota penari jika susunan membentuk barisan aritmatika. 3. Menentukan banyaknya penonton di setiap tingkatan tribun. Biasanya setiap tingkatan tribun memiliki jumlah dan kursi yang berbeda-beda. Yang terakhir, contoh soal barisan dan deret aritmatika. Contoh soal untuk barisan. Pak No membuka sebuah warung lalapan ayam. Di hari pertama buka, Pak No menyediakan 20 ekor ayam. Di hari kedua, penyediaan ayam ditambah menjadi 24. Di hari ketiga, persediaannya menjadi 28 ekor ayam. Seminggu pertama buka, jumlah ayam ditambah dengan penambahan tetap. Berapakah jumlah yang disediakan Pak No pada hari ketujuh? Nah, kita bahas. Sini kita mengetahuinya, yaitu suku pertamanya yaitu 20. Suku U2-nya yaitu 24. Sedangkan U3-nya yaitu 28. Nah, sekarang kita ditanya dengan U7-nya. Baik, kita akan menyelesaikannya. Pertama-tama kita harus mencari selisih antara suku pertama dan suku kedua, yaitu suku keduanya yaitu 24 kurang 20 sama dengan 4. Dengan demikian kita dapat menggunakan rumus barisan, yaitu UN sama dengan A tambah N kurang 1 kali B. Di sini kita ingin mencari U7, maka kita langsung saja U7 sama dengan A tambah N kurang 1 kali B. Tadi kan A-nya itu 20. Terus kita ingin N-nya itu 7, karena kita ingin U7 kan kita N-nya sudah ditemukan di situ, yaitu 7. Kurang 1 sesuai dengan ketentuan B, yaitu selisihnya 4. Nah, pertama-tama kita mengurangkan 7 kurang 1 yaitu 6. 6 kali 4 sama dengan 24. Turunin 20-nya tetap
Lalu jumlahkan 20 tambah 24. Hasilnya itu 44. Jadi jumlah ekor ayam yang disediakan Pak Noah pada hari ke-7 adalah 44 ekor ayam. Lanjut, contoh soal deret. Di suatu gedung rapat terdapat kursi 10 baris dengan pola tertentu. Banyaknya kursi di baris pertama adalah 25. Di baris kedua bertambah sebanyak 6. Tambahan yang sama berlaku pada baris-baris selanjutnya. Ternyata semua baris kursi terisi penuh oleh peserta rapat. Jika 1/4 dari peserta rapatnya berjenis kelamin laki-laki, berapakah jumlah peserta perempuan? Nah, sekarang kita mencari dulu N-nya. N-nya yaitu 10. Kenapa 10? Karena di sini sudah dijelaskan satu gedung rapat terdapat kursi 10 baris. Nah, berarti ada 10 pola tertentu. Nah, untuk suku pertamanya yaitu 25 dan suku keduanya itu tidak suku. Dan selisihnya sudah dibilang itu bertambah sebanyak 6 kursi. Nih. Nah, sini ditanya jumlah peserta rapat perempuan. Yang pertama kita harus mencari banyaknya kursi gedung tersebut. Kita di sini menggunakan rumus Sn sama dengan N/2 kali 2A tambah N kurang 1 kali B. Nah, kita sudah menemukan tadi N-nya itu yaitu 10. 2 tetap 2, A-nya yaitu 25. N-nya 10 dikurang 1, B-nya itu 6. Tinggal kita lakukan operasinya saja, seperti 10 kurang 1 sama dengan 9. 9 kali 6 yaitu 54. Dan 2 kali 25 yaitu 50. Sedangkan 10 bagi 2 yaitu 5. Nah, dalam kurung langsung kita jumlahkan aja. 50 tambah 54 adalah 104. Setelah itu kita langsung saja mengalihkan 5 kali 104, yaitu menemukan hasil 520. Nah, oleh karena itu semua kursi tersebut terisi penuh, maka seluruh peserta rapatnya berjumlah 520. Jika 1/4 peserta rapatnya berjenis kelamin, maka 3/4 pesertanya berjenis kelamin perempuan. Dengan demikian, banyaknya peserta perempuan dirumuskan sebagai berikut. Perempuan sama dengan 3/4 kali 520, yaitu hasilnya 390. Nah, jadi beginilah contoh soal dari barisan dan deret. Berikut presentasi saya, semoga mudah dipahami dan dijadikan sebagai video pembelajaran yang berguna. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhirin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.